Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Katanya ada kejutan dari Gibran ya saat adu debat nanti begitu. Gimana begitu kan? Gerindra sebut bakal ada kejutan dari ya Gibran Raka Buming Raka saat debat kedua Pilpres di 2024. Gimana begitu menurut saudara-saudara begitu kan? Jadi kalau ini debat cawapres, saya kira ya itu aja sama dengan apa yang disampaikan kemarin begitu kan. Katanya ada kejutan dari Prabowo, tapi tahu-taunya keok mereka begitu kan. Apakah nanti Gibran akan akan keok juga begitu? Kita tunggu saja nanti begitu kan. Saya rasa kalau keok gimana begitu. Jadi ada kejutan inilah, ada kejutan itulah begitu kan. Tapi pada kenyataannya kiok juga ternyata. Ya kita tunggu saja. Karena Gibran ini diundang dalam dunia debat sana sini, dia tidak pernah datang begitu kan. Jarang datang mereka. Ya, mungkin ya omongannya mereka mungkin 2 patah, 3 patah dan sebagainya begitu. Padahal untuk menjawab itu ada 3 menit di situ begitu. Itu jangka yang panjang begitu kan. Ya kalau menggunakan teks nanti begitu kan ya untuk membaca di situ ya. Ini saya kira gimana begitu kan. Apalagi ditonton oleh jutaan orang di situ begitu. Sayang 1000 sayang. Jadi ini gimana begitu, Gerindra mulai agak panik ya terkait dengan adanya situasi politik hari ini. Katanya debat ya di situ mengatakan bahwa ada kejutan katanya. Kita tunggu saja ya. Gerindra ya pengasong ya dan kolusi apa ini maksudnya? Wahai ya kemarin juga ada beritanya bakal ada kejutan ya waktu Prabowo debat. Ternyata KO katanya begitu kan. TKO di situ sampai semuanya tepuk jidat. Sekelas Prabowo nyapres 4 kali aja begitu, apalagi sekelas Gibran. Anies itu ya baru PhD ya. Caimin ya gelar ya honoris causa di situ. Mahfud MD itu profesor. Udah ya kebanting itu Gibran. Ya gimana itu begitu, padahal itu lulusan luar negeri, lulusan Inggris di situ katanya begitu. Tapi pada kenyataannya saya menganggap bahwa wah Gibran ini akan kiok begitu kan. Kita tunggu saja nanti. Karena apa? Karena ya kita lihat saja kualitas dari seorang seorang Gibran di situ begitu kan. Saya kira representasi anak muda tapi tidak mencerminkan anak muda dan gagasan-gagasan itu begitu. Sehingga masyarakat akan menilai wah Gibran ini akan dibantai habis-habisan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya ibarat pemain sepak bola begitu kan ya. Barcelona begitu kan versus dengan ya Liga 1 begitu. Ya tidak mungkinlah menang di situ begitu kan. Sekelas Eropa di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kemudian ya yang melihat bahwa ya jangan berharap ya bisa menguasai panggung lah si Gibran di situ begitu. Kejutannya Gibran ya mampu 5 kata atau per menit yang biasanya 3 kata per jam. Gibran harus dibesarkan hatinya sama membesarkan bocil lainnya. Iya kan katanya begitu. Boro-boro kejutan, satu negara pada terkejut ibu hamil mau dikasih asam sulfat. Terkait jelas cawi-cawi 02 minim wawasan katanya ya. Bahkan sudah seharusnya bikin kejutan agar rakyat tahu lebih banyak tentang calon pemimpin yang ke depan seperti apa. Jelas ya, seperti apa ke depan. Terus bagaimana melihat dengan Pak Mahfud di situ, Caimin di situ begitu kan. Dia punya mentalitas yang kuat, menjadi profesor. Dia pengalaman Caimin sudah 20 tahun dalam dunia politik begitu kan. Saya kira mungkin ada sesuatu yang kemudian ya kita tunggu saja nanti begitu. Saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata bagaimana seorang Gibran begitu kan ya. Ya bisa saja bisa saja nanti begitu kan ya manyun lagi di situ begitu. Kita tunggu saja di situ ya. Bahkan ya dalam beberapa beritanya mengatakan bahwa begini, Gerindra sebut bakal ada kejutan dari Gibran Raka Buming Raka saat debat kedua Pilpres di 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menjadwalkan dekat di debat kedua Pilpres 2024 yang direncanakan berlangsung pada hari Jumat 22. Pada kegiatan debat kedua Pilpres 2024 ini hanya akan diikuti oleh calon wakil presiden cawapres dari masing pasangan ya kandidat.
Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tak ada pesan khusus yang disampaikan Prabowo kepada Gibran dalam menghadapi Prabowo debat begitu kan ya. Dalam menghadapi mengatakan tak ada khusus yang disampaikan Prabowo ke Gibran dalam menghadapi debat kedua perhelatan Pilpres di 2024. Ya kita tunggu saja tanggal 22 begitu kan. Apakah ini nantinya keok atau apa begitu kan. Pak Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presiden. Pak Prabowo mengerti. Ya betul Mas Gibran, kata Muzani saat ditemui di Bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat. Muzani menuturkan pihaknya tak merasa khawatir untuk menghadapi debat kedua perhelatan Pilpres di 2024. Pasalnya kata Muzani, sosok Gibran telah memiliki pengalaman hingga akan memberi kejutan pada kegiatan debat kedua Pilpres di 2024. Ada yang percaya nggak begitu terkait dengan adanya Gibran akan memberikan kejutan begitu kan, akan memberikan kejutan katanya begitu. Saya kira kita tunggu saja kejutan si Gibran gimana, apa begitu, dalam bentuk apa begitu. Narasi-narasinya mungkin 1 menit sudah tidak bisa melanjutkan itu begitu kan. Atau muter-muter bahasanya begitu ya. Ya mungkin akan akan menjadi panggung Anies Baswedan dan Pak Mahfud di situ begitu kan. Ya mungkin ditanya soal hukum etika, etik di situ begitu kan. Mungkin ditanya soal bagaimana perasaan Gibran ketika lolos menjadi seorang cawapres yang kemudian dibantu oleh si pamannya di situ begitu kan. Bisa saja begitu kan. Ya kita tunggu saja nanti pada hakikatnya apa yang terjadi begitu. Yang terjadi adalah bisa saja orang-orang di sekeliling mereka gitu kan kok seperti ini gagasan si Gibran bicaranya saya sudah irit seperti itu begitu, apalagi begitu kan ini apalagi terkait dengan adanya gagasan yang kemudian banyak dari Profesor Mahfud akan menanyakan bagaimana seorang Gibran sebagai cawapres di situ begitu, akan menanyakan mungkin terkait dengan hukum. Si Gibran jelas mereka begitu kan tidak begitu tahu terkait dengan hukum mana mungkin lah jualan es doger di situ begitu. Apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Maka itu debat nanti akan menimbulkan kejutan katanya begitu. Kejutan gimana? Jangan-jangan kejutannya keok mereka Jangan-jangan debatnya keok mereka begitu kan. Saya kira kita tunggu saja begitu kan. Bagaimana seorang Gibran di situ begitu kan seorang Gibran bisa kiok misalnya begitu kan. Seorang Gibran bisa kiok misalnya begitu. Saya kira seperti itu begitu. Jadi kalau kita melihat dengan lawan-lawan dari Gibran seperti Pak Mahfud seperti siapa lagi seperti Caimin begitu. Ini kan punya pengalaman yang sangat luar biasa sebenarnya. Maka disinilah peran penting dari seorang calon sebenarnya harus mengambil hati masyarakat, apalagi Gibran katanya representasi anak muda begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.